dari penyampaian Isra dan Mi'raj kita Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi hikmahnya adalah bahwa perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu outputnya adalah mengambil perintah solat, sekaligus ini mengevaluasi pada diri kita sejauh mana solat yang kita kerjakan, kita tunaikan, baik dari sisi kualitasnya maupun kuantitasnya. Apakah kita masih ada yang bolong-bolong, atau alhamdulillah yang wajib sempurna, bahkan yang sunat-sunat juga adalah seperti yang wajib, tidak pernah tinggal dan alfa. Yang kedua terkait dengan kualitas, bagaimanakah dengan bacaan solatnya, apakah kita dapat mengerti bagaimana tentang solat itu telah mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, poin penting yang kedua dari peringatan Isra Mi'raj kita adalah hikmahnya, karena Allah menyandarkan penyebutan Masjid Haram di Makkah Al-Mukarramah dengan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Ini adalah Allah juga ingin mempertanyakan kepada hati-hati kita sejauh mana kontribusi kita untuk perjuangan kemerdekaan Palestina. Kenapa selalu di hati kita Masjid Haram yang ada di Mekah, sementara Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama kaum muslimin tidak pernah tersentuh dalam hati kita? Berarti kita juga zalim terhadap diri kita Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga adalah karena kejadiannya pada bulan Rajab, dan itu adalah menunjukkan bahwa momentum sebentar lagi Ramadan akan tiba, mengingatkan kita juga terkait dengan persiapan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dalam pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah peringatan dari sebuah peristiwa yang sangat penting, Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah menuju ke Palestina di Masjid Al-Aqsa. Kira-kira jaraknya Pak Bu 2 hari 2 malam. Saya tahun 2002 naik haji pertama dari terusan Suez di ujung Mesir itu pakai kapal laut 2 hari 2 malam, dan memungkinkan untuk berperjalanan darat melalui Mesir, Palestina, Yordania, Saudi Arabia. Itu juga 2 hari 2 malam. Tentunya kalau zaman Nabi pakai onta berbulan-bulan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu perjalanan yang disebut Isra. Adapun Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjid Al-Aqsa di Palestina ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril saja tidak ikut dia sampai ke atas. Itu sebabnya sekarang di Masjid Al-Aqsa di Palestina, di sebelah kanannya ada satu monumen yang disebut dengan Mi'rajun Nabi, tempat naiknya Nabi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, secara terstruktur kita ingin sampaikan kajian kita Isra dan Mi'raj yang dilakukan Nabi satu malam itu. Sebelum subuh sudah kembali lagi ke Mekahul Mukarramah. Jadi ini semua dilakukan perjalanannya dalam satu malam, lalu kembali ke Mekahul Mukarramah itu dalam malam yang sama sebelum subuh udah nyampe. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dapat diambil beberapa poin penting yang menjadi kajian kita malam hari ini. Nama peristiwanya Isra Mi'raj. Tempat kejadian peristiwa ini ada 3. Yang pertama Masjid Al-Haram di Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua Masjid Al-Aqsa di Palestina. Yang ketiga Sidratul Muntaha. Itu tempat. Nama peristiwanya Isra Mi'raj. Tempatnya Masjid Haram di Makkah Al-Mukarramah, Masjid Al-Aqsa di Palestina, dan Sidratul Muntaha. Yang ketiga, tujuan dari peristiwa ini disebut sebagai tujuan mengambil perintah sholat 5 waktu. Dan kapan kejadiannya? Kejadiannya adalah pada bulan Rajab, yang oleh ahli sejarah menyebutkan dalam literatur terkait dengan sirah nabawiyah, ini tahunnya disebut Amul Huzni,
tahun kesedihan. Tidak lama setelah meninggalnya istri Nabi, meninggal pula kakeknya yang sangat besar kontribusinya pada Nabi. Tidak lama setelah itu meninggal pula pamannya. Ini tahun disebut sebagai tahun kepiluan kesedihan, dan dalam momentum itulah Nabi Muhammad diperjalankan sedemikian rupa. Kejadiannya terjadi pada bulan Rajab yang dikenali di tengah masyarakat tahun itu dengan Amul Husni. Oke, dapat dibuat poin penting. Nama peristiwanya Isra Miraj. Tempat terjadinya peristiwa ini ada beberapa tempat: Mekah Al-Mukarramah, Masjid Al-Aqsa Palestina, Sidratul Muntaha. Waktu terjadinya bulan Rajab dan dikenal dengan Amul Husni, tahun kepiluan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, peringatan Isra Mi'raj kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, kita akan membahas tujuan inti dari Isra Mi'raj ini adalah mengambil perintah sholat. Maka setiap kali kita memperingati Isra Mi'raj itu akan mengevaluasi bagaimana dengan sholat kita. Kapan terakhir sholat yang paling khusyuk kita rasakan? Apakah sholat yang sudah kita kerjakan dari kecil itu sudah mampu mengantarkan bahwa ia mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam hidup kita? Apakah sholat yang sudah kita hafal dari semenjak TK, yang dikomat kamit oleh bibir-bibir kita, telah kita mengerti yang sudah 30, 40, 50, 60 tahun kita berislam? Ini evaluasinya adalah ketika setiap kali diperingati Isra Mi'raj, karena inti utama dari peristiwa ini terjadi, Nabi Muhammad mengambil perintah sholat. Poin yang kedua yang menjadi pokok bahasan kita adalah karena peristiwa Isra Mi'raj itu meliputi wilayah daerah Masjid Haram di Makkah Al-Mukarramah, Masjid Al-Aqsa di Palestina, dan Sidratul Muntaha. Maka ini sekaligus setiap kali bulan Rajab datang pada kita, maka itu sekaligus ingin menanti dan bertanya tentang kontribusi kita. Di mana hatimu dengan Palestina? Sebagaimana setiap kita punya kecintaan dengan Masjid Haram, sebagaimana kita punya kecintaan dengan Makkah Mukarramah yang suci, maka apakah begitu juga di dalam hati-hati kita dengan Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat kaum muslimin pertama? Apakah begitu juga posisinya Masjid Al-Aqsa di dalam hati-hati kaum muslimin yang hari ini dia menangis, yang hari ini dia mengimbau, yang hari ini di manakah kaum muslimin yang mereka memperingati Isra dan Mi'raj pernah terjadi di tempat ini? Setiap nabi-nabi dan rasul pernah menginjakkan kakinya di Palestina. Nabi Muhammad pada waktu Isra Mi'raj, Nabi Isa lahirnya betul di situ, Bethlehem. Nabi Musa itu kira-kira 20 menit saja itu dari Palestina itu ke Bukit Tursina, tempat Nabi Muhammad mengambil perintah. Nabi Musa mendapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya kuliah di Mesir, itu tempat berwisata dekat sekali, Palestina dekat sekali, dan jaraknya hanya dibatasi oleh kawat berduri saja. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi Adam dikatakan pernah ke tempat ini. Seluruh nabi-nabi dan rasul. Itu poin kedua pembahasan kita. Poin yang ketiga pembahasan kita adalah karena peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab, dan itu bulan Rajab ingin memberikan sinyal kepada kita kaum muslimin bahwa sebentar lagi Ramadan akan datang. Begitu. Kenapa? Nabi Muhammad itu kalau sudah masuk bulan Rajab dan Sya'ban, itu adalah starting point untuk persiapan menuju tamu yang agung yang bernama Ramadan akan tiba. Itu 3 poin ini. Sekarang kita bahas poin pertama. Inti utama dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang menakjubkan itu adalah Nabi Muhammad mengambil perintah sholat. Bapak Ibu, sholat itu sudah ada dari nabi-nabi sebelumnya. Sudah. Sholat bangun di tengah malam untuk melakukan qiyamul lail itu sudah lebih dulu diwajibkan, dan bahkan menjadi energi utama bagi para sahabat generasi awal. Dulu wajib Pak.
Para sahabat adalah wajib untuk bangun di tengah malam dengan turunnya firman Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, dan seterusnya. Nanti setelah ayat yang ke-20 itu ada yang mengatakan turunnya pada periode Madaniyah, baru menjadi sunnah hukumnya dengan alternatif. Adapun perintah salat 5 waktu, Nabi Muhammad menjemputnya pada waktu peristiwa Isra dan Miraj. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan inti utama dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu menjadi penting, karena Rasulullah menyebutkan amalan pertama nanti yang akan diaudit dan diperiksa adalah salat-salat kita, Bapak Ibu sekalian. Dan bahkan ada hadis yang menyebutkan bila baik salatnya, insya Allah yang lain-lain juga ikut baik. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada di antara kita yang mengatakan, wah pembahasannya tentang sholat, tadi dari kecil kita sudah belajar sholat, wah ini jadul, judulnya zaman dulu. Bapak Ibu, ini adalah amalan pertama nanti yang akan diaudit. Orang yang rapi sholatnya, maka dia akan disiplin dengan waktu-waktunya. Dalam berbagai riwayat baginda Nabi Muhammad menyebutkan tentang perkara solat ini, Bapak Ibu sekalian. Orang yang mendirikan solatnya itu bagaikan sedang mendirikan bangunan agamanya. Yang meninggalkan solatnya, ia seolah-olah sedang merobohkan, meruntuhkan bangunan agamanya. Pembeda seorang itu muslim dengan bukan muslim pada solatnya. Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan dalam sabdanya, seseorang yang keluar pada waktu azan dikumandangkan menuju masjid mereka, fashhadu bi annahu muslimin, persaksikan oleh Anda bahwa itu orangnya Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada di antara amalan kita itu yang memang harus di-show-kan. Bapak-bapak kalau azan berkumandang itu tidak boleh, oh saya ngumpet aja di rumah, takut saya ria. Tidak boleh begitu. Karena sholat itu memang ada yang dishow-kan, dinampakkan. Oleh karena itu Nabi mengatakan, saksikan oleh Anda itu muslim. Pembeda seorang itu muslim dengan bukan muslim pada sholat-sholatnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, ketika kita memperingati Isra Mi'raj seperti ini, pertanyaan besar yang ada pada benak kita adalah, kalau memang sholat itu merupakan perintah yang diambil, itu output dari peristiwa ini adalah perintah sholat, bagaimana dengan sholat kita Bapak Ibu sekalian? Kapan yang paling terasa kita merasakan nikmatnya sholat itu? Kapankah kita khusyuk terakhir yang kita rasakan? Apakah Isya tadi? Apakah Maghrib tadi? Atau subuh kemarin? Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, maka ketika kita memperingati ini terkait dengan sholat, ada dua kategori yang kita ingin tertibkan. Yang pertama tentang kuantitas. Walladzina hum fi salatihim daimun, tidak bolong, tidak tinggal. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali mengatakan sesuatu yang paling ringan itu meninggalkan sholat. Kenapa begitu? Bersyukurlah kepada Allah bila sholatnya sudah rapi. Alhamdulillah, 2 bulan, 3 bulan terakhir tidak ada bolong lagi. Tetapi betapa banyak saudara-saudara kita gara-gara laporan tinggal sholat asar. Sebentar lagi, sedikit lagi, skripsi tergantung nih, idenya lagi keluar, lewat sholat zuhur. Waktu pertama tinggal memang terasa, waduh tinggal nih, kecewa, menyesal. Tapi kalau sudah 2-3 kali terbiasa menjadi kebiasaan, maka dengan enteng, dengan ringan ia meninggalkan sholatnya. Sudah bolong 2, sudah bolong 3, santai tinggal. Itu sebabnya Imam Al-Ghazali mengatakan, maka sesuatu yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholatnya. Bapak Ibu, maka oleh karena itu evaluasi kita dengan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah bagaimana dengan sholat kita. Masih ada bolong-bolong? Bukankah baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sabdanya, ini hadis qudsi, redaksinya dari Nabi Muhammad tapi konten dan isinya dari Allah Subhanahu wa taala. Beginilah Allah berfirman dalam hadis qudsinya, mereka tidak hanya mendekatiku dengan yang wajib-wajib, yang 5 waktu sempurna di awal waktu, bahkan berjamaah, tetapi mereka juga mendekatiku, kata Allah, dengan yang sunnah-sunnah,
Yang wajib mantap sempurna, yang sunat pula seperti yang wajib, tidak tinggal dia. Oh, kalau begitu kata Allah dalam hadis qudsinya, maka tangan yang mereka ayunkan, kaki yang mereka langkahkan, pikiran yang mereka berfikir dengannya akan dibimbing, dipandu, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan di ujung hadis qudsi itu ada Nabi Muhammad yang mengatakan, Allah berfirman, kalau ada yang macam-macam ingin mencederai hambaku itu, kata Allah, mereka seolah-olah memproklamirkan, mengistiharkan perang denganku. Sampai begitu kata Allah. Bapak Ibu, hadis qudsi ini berkaitan dengan wali-wali Allah. Ternyata wali Allah itu tidak hanya terbatas dengan wali songo yang 9. Wali-wali Allah itu terbuka luas kepada kita hadirin dan hadirat sekalian. Dengan syarat amal yang dilakukan yang wajib mantap, sempurna, tidak pernah tinggal di awal waktu, berjamaah. Tidak hanya mereka mencukupkan dengan yang wajib itu, tapi mereka juga mencukupkan, mendekatiku dengan yang sunnah-sunnah, rawatib, tahajud, duha, Masya Allah. Tidak pernah tinggal. Itu bahkan seperti yang wajib pula, terdata, terchecklist dengan baik dari hari ke hari. Kalau sudah begitu, dia berpikir, ya Allah, itu pikirannya, penerawangannya itu tepat dalam berpikir. Amin. Kaki yang diayunkan, kaki yang dilangkahkan, tangan yang diayunkan itu dibimbing, dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu baru terkait dengan kualitas, kuantitas salat yang sering. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk melihat bagaimana hubungan harmonis seorang hamba dengan Tuhannya, itu cara melihatnya adalah semakin banyak solatnya kepada Allah, itu menunjukkan semakin hubungannya harmonis dengan Allah. Semakin jarang solatnya, bolong sekian, itu menunjukkan hubungannya buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau ada di antara kita senang sekali dengan seseorang, tiap sebentar WA, tiap sebentar SMS, bahkan tengah malam pun kirim WA, kirim SMS, itu lagi menunjukkan harmonis hubungannya dengan seorang itu. Tapi lagi tidak harmonis, wah, melihat batang hidungnya saya tidak suka, apalagi membalas WA-nya 3 hari baru direspon, itu menunjukkan hubungannya lagi buruk dengan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pentingnya sholat itu dalam kehidupan kita. Seperti Bapak Ibu punya jasad harus makan, begitu. Kenapa? Kenapa begitu? Karena badan yang kita bawa ini terdiri dari 2 unsur, ada jasad, ada roh. Jasad dari tanah akan kembali kepada tanah, sementara rohani atau jiwa dia berasal dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jasad dia butuh energi, itu yang disebut dengan makan pagi, sarapan pagi, makan siang, makan malam, maka jiwa atau rohani juga butuh energi. Tapi memang bukan lontong sayur makanannya, bukan rendang padang, bukan. Makanan rohani itu adalah karena dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang ingin selalu dekat dengan pemiliknya, ingin nempel terus dengan Allah. Bapak Ibu, bagaimana kalau seandainya jasad kita tidak dapat energi? Sudah tidak makan dia 3-4 hari, gimana kira-kira? Maksimal akan terjadi mati dia. Bukan hanya tidak bisa bekerja, tidak hanya bisa pergi kuliah, tetapi mati juga bisa akibat tidak dapat energi, tidak dapat asupan gizi dari jasadnya. Kalau rohani atau jiwa tidak dapat makanan, apa yang terjadi? Sekian lama dia tidak rukuk sujud kepada Allah, sudah sekian lama dia tidak membaca Al-Quran, jiwanya kering. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia jauh lebih buas dari binatang buas. Itu yang terjadi. Kenapa negeri kita ini setiap waktu bertambah terus korupsinya, semakin suram saja akhir-akhir ini? Karena memang setiap kampus menelurkan sarjana, setiap kampus mengeluarkan master, setiap kampus mengeluarkan dokter, tiap sebentar akan ada profesor, tapi tidak berbanding lurus dengan rohani-rohani yang diisi. Otaknya diasah terus. Tetapi itu otak yang cerdas bukan untuk memberikan kesejahteraan pada umat ini, tetapi justru menggerogoti negeri bagaimana untuk memperkaya diri. Itu yang terjadi. Sementara negeri ini dibangun oleh kakek nenek moyang kita dengan bahasa Founding Fathers kita berkata, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.
raga, jiwa harus seimbang. Seimbangnya jasmani dan rohani untuk diisi Bapak Ibu sekalian. Dan makanan rohani itu adalah ruku' sujud kita kepada Allah. Itu sebabnya ada hadis Nabi yang mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Apa yang dimaksud mi'rajnya orang beriman? Untuk sampainya jiwa atau roh kepada Allah pemiliknya, dia perlu tangga. Dan tangga untuk menuju jiwa, menuju Allah itu adalah salat. Itu sebabnya Bapak Ibu, kenapa harus menundukkan kepala kemudian melaksanakan sholat 5 waktu? Karena jiwa-jiwa butuh energi, butuh makan dia. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Ada komunitas namanya One Day One Juz. Apapun kesibukannya, pokoknya 1 juz harus 1 hari. Karena itu jiwa butuh energi. Itu jiwa butuh makanan. Pak, Bu, itu jiwa seperti handphone ini dengan tower. Handphone kita ini harus dekat dengan towernya supaya kita melihat di sini ada signal, bisa orang menelpon, bisa ditelepon. Sekarang handphone kita ini kita bawa ke kampung jauh sana, jauh dari towernya. Apa yang terjadi? No signal. Ditelepon orang tidak bisa, menelpon orang tidak bisa. Jiwa-jiwa yang ada dalam hati-hati kita itu ingin selalu nempel dengan pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bawa jauh dia no signal, orang menelpon tidak bisa, miskomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kita dihargai orang hingga hari ini karena ada dua-duanya lagi ada di dalam diri kita. Ada jiwanya, ada rohnya, ada jasmaninya, jasadnya. Kalau jasadnya ada di sini tapi tidak ada rohnya, tidak dihargai orang. Kita tidak mau orang kita dekat-dekat dengan kita. Tempatnya bukan di Masjid Baitul Salam. Di mana tempatnya? Tunggul Hitam belok kiri, belok kanan. Ada rohnya di sini tapi nggak ada jasadnya. Orang akan bilang apa? Jelangkung. Justru karena ada rohani dan jasmani itu orang menghargai kita. Dan ingat, jasmani itu berasal dari tanah akan kembali jadi tanah. Rohani atau jiwa dia berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Jasmani dia butuh energi, itu yang disebut dengan sarapan pagi, makan siang, makan malam. Sementara rohani atau jiwa dia butuh energi, butuh makanan. Itu dia sholat 5 waktu, dekat kita dengan pemiliknya. Karena ia adalah berasal dari Allah, ia ingin selalu dekat dengan pemilik. Kalau sudah sekian hari dia tidak sholat, sekian hari dia tidak baca Quran, kering rohaninya. Selain dia lebih buas dari binatang buas, itu rohaninya tidak lagi punya sensor yang kuat. Itu dosa tinggalkan, itu kebaikan lakukan. Yang bisa begitu Bapak Ibu, yang kuat cas imannya, yang kuat rohaninya. Kalau tidak tercas imannya, rohaninya, hantam kromo hal haram tanpa peduli itu. Memperingati Isra Mi'raj kita ini, itu yang pertama. Itu terkait baru dengan kuantitas, berapa banyak sholat kita, yang wajib, yang sunat bagaimana, membuktikan bahwa hubungan kita harmonis dengan Allah SWT. Oleh karena itu yang disebut dengan wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Begitu dalam Al-Quran, karena memang dulu waktu di dunia mereka adalah punya hubungan buruk dengan Allah. Riwayatnya punya hubungan buruk dengan Allah. Bagaimana maksudnya punya riwayat hubungan buruk dengan Allah? Lam naku minal musallin. Kami tidak mengerjakan sholat. Itu baru mengerjakan. Kita masuk poin yang kedua terkait dengan sholat ini, tentang kualitas. Kualitas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita buat angket sekarang, satu pertanyaan soal selidik dalam bahasa akademis. Semenjak kapankah kita mengerti tentang bacaan sholat? Saya dapat pastikan setelah kita semenjak dari TK, TPQ begini, TPA. Dan banyaknya mayoritasnya dari amalan kita hingga dewasa, apa yang pernah dulu kita dapatkan di waktu SD. Semestinya adalah di-upgrade, di-update setelah kita dewasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan sholat itu. Dari semenjak TK kita sudah menghafalkan bacaan sholat. Berapakah persentasi dari bacaan sholat itu yang dapat dimengerti oleh kita? Tuh sedikit lagi. Sedikit lagi ya. Pertanyaan pertama, berapakah kaum muslimin yang sholat? Dibuat enrollment, dibuat satu penelitian. Oh, dari 300 kakak sekian dapat jumlahnya. Mungkin masih banyak yang sholat. Buat pertanyaan berikutnya,
Berapakah dari kaum muslimin yang sholat itu yang mengerti tentang bacaan sholat mereka ketika mereka mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah? Mengerti enggak apa yang dikomat-kamit oleh bibir-bibir kita lalu terasa maknanya dalam hati? Bapak Ibu, ketika kita berkata dengan mulut kita, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'an, kita mengerti enggak apa yang kita mohon itu sekarang kepada Allah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, jangan-jangan kita bagaikan burung beo yang mengartikan, yang mengatakan perkataan-perkataan dengan pandai sekali menuturkan lafaz-lafaznya tapi tidak mengerti apa yang disebutkannya. Meminta kepada Allah tapi yang diminta tidak mengerti. Bagaimana mungkin seorang mahasiswa membuat proposal kepada profesornya atau kepada dekannya lalu tidak mengerti apa yang isi dalam proposalnya? Saya dapat bayangkan itu proposal permohonan akan dimasukkan ke dalam tong sampah karena yang bersangkutan tidak mengerti apa yang diminta. Apalagi kalau proposalnya dibuat dalam tulisan yang corek-moreng, coret-moret seperti cakar ayam. Itulah ibaratnya orang yang mengerjakan sholat dengan secara buru-buru dan cepat-cepat, dia sendiri nggak tahu apa bacaannya. Sementara sholat itu adalah proposal kepada Allah Subhanahu wa taala. Isinya doa-doa, isinya permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang kualitas dari sholat kita, wah. Oleh karena itu, kita belum berhenti untuk belajar Bapak Ibu sekalian. Belajar itu ada yang formal, ada yang informal. Belajar secara otodidak mandiri, teruskan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita membuat sebuah alat ukur sejauh mana salat kita mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cobalah kita pikirkan baik-baik. Saking seriusnya kita minta kepada Allah, kita ucapkan kepada Allah proposal kita kepada Allah 17 kali kita ulang sehari semalam. Pak, kalau 17 kali kita menyebutkan itu artinya serius. Mintanya serius. Kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim sehari semalam itu sebanyak 17 kali. 2 kali waktu subuh, 4 kali waktu zuhur, 4 kali di waktu asar, 3 kali di waktu maghrib, 4 kali di waktu isya. Kalau ditambah dengan solat-solat sunat yang lainnya, lebih dari 17 kali kita minta kepada Allah. Tahukah kita Bapak Ibu sekalian apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim, bermohon kepada Allah supaya kita ditetapkan, memohon kepada Allah supaya berada terus pada jalan petunjuk, jalan hidayah, jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang pernah ditempuh oleh para nabi, jalan yang pernah ditempuh oleh para syuhada, jalan yang pernah ditempuh oleh para rasul dan orang-orang soleh terdahulu. Dari meja kerjanya dengan sholatnya itu 3 meter, 4 meter jaraknya Pak. Setelah dia minta kepada jalan yang lurus itu, lalu datang ke mejanya buat lagi korupsi, buat lagi hal negatif. Kan gak nyambung permohonan proposalnya dalam doanya supaya diarahkan pada jalan lurus dengan pilihan-pilihan hidupnya, sikapnya di luar dari sholatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru selesai sholat Jumat 3 menit yang lalu, mintanya kepada Allah supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Keluar dari masjid, dia mengambil pilihan jalan yang bengkok, sandal orang hilang. Jadi tidak nyambung itu permohonannya kepada Allah supaya dibimbing pada jalan yang lurus dengan pilihan-pilihan hidupnya di luar sana. Ada seorang yang mengatakan, Ustaz, jangan suuzon Ustaz. Kenapa? Dia mengamalkan kata khatib Jumat tadi. Memangnya apa kata khatib Jumat? Dalam hidup ini ambil yang bagus-bagus, tinggalkan yang jelek-jelek. Kebetulan pergi ke masjid bawa sandal jelek, sandal orang banyak yang bagus-bagus, ambil. Salah dalam memahami apa yang dikatakan oleh khatib Jumat. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini momentum kita untuk memuhasabah diri. Ini kesempatan kita untuk sejauh mana salat itu memberikan makna kepada kita Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Belum lagi pada makna-makna yang lain dari salat itu. Nabi Muhammad pernah bersabda, barang siapa yang tidak pernah tinggal salat duhanya dijamin tidak akan minta-minta. Keutamaan salat fajar atau salat subuh yang Allah bersumpah dengan pagi itu, wal fajr, demi waktu fajar,
Bapak Ibu, Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, ingin melihat Bapak Ibu kejayaan Islam sudah di depan mata, mudah caranya. Lihatlah masjid-masjid, musolla-musolla kaum muslimin di waktu subuhnya. Kalau sudah mereka solatnya sama seperti solat Jumatnya di waktu subuh, itu pertanda bahwa sebentar lagi kejayaan Islam sudah di depan mata. Kalau belum, berarti masih bertanggung jawab kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 40 meter ke kanan, 40 meter ke kiri, 40 meter ke... Berapakah seluruh kakak dan masyarakat yang ada di sini? Ada 300 kakak, ada 400 kakak. Bapak Ibu, dalam sebuah komplek yang ukuran masjidnya 20 kali 15 meter, untuk memenuhi masjid ini di waktu salat subuh, tidak perlu semua yang 400-500 kakak itu masuk ke masjid ini di waktu subuh. Tidak perlu. Tidak perlu pula bapaknya, ibunya, seluruh orang yang ada di, supaya penuh masjid kita subuh. Ada kucing, bawa kucing ke sini, ayamnya bawa ayam supaya penuh. Tidak perlu. Kalau 500 kakak, perwakilan 2 orang saja satu rumah, perwakilan 2 orang penuh ini sampai ke belakang, sampai ke atas penuh. Penuh Bapak Ibu sekalian. Berarti kejayaan Islam masih lama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, itu alat ukur yang disampaikan oleh para ulama. Bila ingin melihat kejayaan Islam sudah di depan mata, lihatlah salat subuh mereka sudah sama, salat subuh mereka sudah sama seperti salat. Kalau salat Jumat itu Bu, crowded, imam mengucapkan salam, kita cobalah lihat pintu. Crowded, susah keluar. Pak Alu kacarnya ibu-ibu ikut salat Jumat. Boleh, ibu-ibu itu boleh salat Jumat Pak. Di Masjid Haram boleh salat Jumat. Kalau ibu-ibu datang salat Jumat, tempat mereka juga sudah dipakai oleh bapak-bapak, dengan toilet-toilet bapak ibu-ibu juga dipakai oleh bapak-bapak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, boleh ikut kan? Kalau sudah seperti itu salat subuhnya di masjid-masjid, musola-musola yang ada, itu sudah pertanda. Sehingga alhamdulillah ada program namanya Subuh Mubarakah. Itu tujuannya itu. Subuh Mubarakah itu mestinya mudah-mudahan kok sekali sebulan itu adalah memberikan pengaruh pada setiap subuhnya, nanti ada waktunya semuanya adalah menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid mereka penuh. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi ya yang terkait dengan sholat ini, dan PR kita ternyata setelah kita membengkeli terkait dengan hal ini. Dan momentum kita memperingati Isra dan Mi'raj, outputnya itu adalah Nabi Muhammad menerima perintah sholat, dan Allah ingin menanyakan tentang kualitas dan kuantitas dari sholat-sholat kita. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi besar setiap individu kita, sehingga keberagamaan kita dari waktu ke waktu naik terus. Yang kedua, poin yang kedua dari peringatan Isra Mi'raj kita dapat diambil hikmahnya adalah bahwa tempat kejadian ini meliputi daerah Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, dan juga Palestina di Masjid Al-Aqsa di Palestina, dan Sidratul Muntaha. Ini pelajaran pentingnya adalah bagi setiap muslim di seluruh dunia, pada setiap kali memperingati Isra dan Mi'raj itu ada pertanyaan besar, sejauh mana kalian berkontribusi untuk kemenangan Palestina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau setiap orang sangat suka dengan Masjidil Haram, sangat cinta dengan Masjidil Haram, bahkan orang yang sudah pergi haji, pergi umrah, ingin lagi pergi ke sana, setiap kali melihat Ka'bah di sana, air matanya keluar dan mengalir. Begitu setiap hati-hati orang berada kecintaannya luar biasa kepada Masjid Al-Haram, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu, kenapa tidak begitu dengan Masjid Al-Aqsa? Sementara Allah Subhanahu wa taala menggandengkan penyebutan Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa itu pada surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mestinya di hatimu ada Masjid Al-Haram, Makkah Al-Mukarramah, begitu juga di hati kita juga ada Masjid Al-Aqsa di Palestina. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, Salahuddin Al-Ayyubi pernah merasa kegelisahan yang sangat luar biasa karena ketidakmampuannya untuk merebut kembali Palestina. Tetapi semangatnya membaca, Allah takdirkan lain, dapat kembali direkrut, ditarik itu Palestina dan dimerdekakan. Salahuddin Al-Ayyubi namanya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pembacaan kita dengan sejarah-sejarah itu adalah membuat sebuah ide, pemikiran dan bahkan inspirasi. Kapan muncul kembali Salahuddin baru yang akan memenangkan pertarungan merebut kembali Palestina? Hari ini dia Masjid Al-Aqsa sedih. Hari ini Masjid Al-Aqsa di Palestina menangis. Hari ini ia adalah dengan tangisannya yang sangat luar biasa. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, mudah sekali bagi Allah untuk memenangkan Palestina dan mengambil kembali dan berada di tangan kaum muslimin. Karena Allah itu maha segala di atas maha. Tetapi Allah ingin melihat kita kaum muslimin yang sekian miliar di seluruh dunia. Apa usaha mereka? Di manakah kontribusi mereka untuk memenangkan Palestina? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekecil apapun kontribusi kita untuk kemenangan Palestina, sumbangan dari material sedikit apapun yang kita sumbangkan, doa yang kita panjatkan kepada Allah, sosialisasi kepada remaja dan anak-anak tentang Palestina adalah tanah air kaum muslimin seluruh dunia, itu bagian dari kontribusi yang mudah-mudahan satu langkah yang kita langkahkan akan dilanjutkan generasi-generasi berikutnya sehingga muncul Salahuddin baru di zaman ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pelajaran penting dari peringatan Isra Mi'raj kita menghadirkan kembali isu Palestina untuk ia hadir pada jiwa-jiwa kaum muslimin. Bapak Ibu, kalau kita buat pertanyaan kepada anak-anak remaja, apakah mereka sudah kenal itu Palestina? Di mana itu Palestina itu? Kuranji belok kanan, itu mungkin kata mereka. Allah ingin melihat di manakah amal kaum muslimin dengan kejadian itu. Mudah bagi Allah untuk memerdekakan orang-orang Palestina dari rongrongan Yahudi laknatullah. Tapi Allah belum berikan itu sekarang. Di manakah kaum muslimin? Karena Allah masih membuka peluang kaum muslimin untuk berkontribusi dalam kemenangan Palestina dan Al-Aqsa-nya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan keyakinan kita, Al-Aqsa itu adalah milik kaum muslimin yang sah. Dan setiap kaum muslimin dimanapun mereka berada, asalkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka itu adalah pemilik Masjid Al-Aqsa dan Palestina. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, masuk kita pada poin yang ketiga dari pelajaran hikmah memperingati Isra dan Mi'raj. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tahun yang dikenal dengan Amul Huzni, dan itu persis terjadi pada bulan Rajab, maka bulan Rajab itu mengingatkan kita sebentar lagi Ramadan akan tiba. Nabi Muhammad SAW bila masuk pada bulan Rajab, ia menjadikan bulan Rajab starting point untuk memulai persiapan Ramadannya. Meningkat amal solehnya dari hari-hari biasa, meningkat amal ibadahnya dari hari-hari biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita, setelah Rajab ini selesai, masuk bulan Sya'ban. Kira-kira lebih kurang 42 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Dalam hal ini, ayat 183 dari surah Al-Baqarah, Allah telah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai sekalian orang beriman diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada generasi sebelum kita supaya menjadi orang bertakwa. Dalam kita memperingati sebentar lagi Ramadan akan datang, momentum Rajab, maka poin ayat ini, ayat 183 dari surah Al-Baqarah ini ada 3 poin penting. Pelakunya orang beriman, treatment atau perintah yang disuruh puasa pada bulan Ramadan, tujuannya adalah menjadi orang bertakwa. Kalau kita berbicara tentang pelaku orang beriman, maka tereliminasi orang kafir, orang musyrikin tidak ikut. Yang diarahkan, yang diajak berpuasa hanya orang beriman. Satu di antara yang beriman itu Bapak Ibu kita semuanya. Tetapi Allah juga mengungkap dalam Quran bahwa orang beriman itu tipenya, perangainya beda-beda. Termasuk penyikapan mereka menyambut bulan Ramadan dengan datangnya Rajab Sya'ban itu.
Surah Fatir ayat 32 menggambarkan orang beriman itu walaupun rambutnya sama hitam, kitab sucinya sama Al-Quran, Tuhan yang disembah sama, Nabi yang diutus sama, tapi perangainya beda-beda. Inilah Allah menyebutkan pada surah Fatir ayat 32, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah." Ada 3 kata Allah kelompok orang beriman itu bila dilihat dari kualitas mereka beramal. Yang pertama, zalimun li nafsih, zalim pada dirinya. Siapa itu yang zalim pada dirinya? Bapak Ibu, yang kita bicarakan ini internal kaum muslimin, bukan membicarakan orang kafir. Orang mukmin itu Allah istilahkan, orang beriman itu Allah istilahkan zalimun li nafsi. Tertulis dalam KTP-nya Islam, perangainya 11-12 dengan orang kafir. Ada yang kedua, Allah istilahkan dengan muqtasidun, pertengahan antara kebaikan dan keburukannya 50-50. Kalau yang tadi zalimul li nafsi 75% dosa, minim sekali kebaikan pahalanya, dan dia Islam. Ada kelompok yang kedua yang Allah sebut dengan muqtasidun, pertengahan, baik sekali enggak, jelek amat juga enggak, 50-50 lah. Dan ada kelompok yang ketiga dari orang beriman yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang yang Allah istilahkan sabiqun bil khairat, mereka bersegera dalam setiap kebaikan, 75% pahala, sedikit sekali khilaf salahnya. Mudah-mudahan kelompok ini adalah kelompok kita yang ada di Masjid Baitus Salam ini, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu sebabnya yang zalimul li nafsi, yang zalim pada dirinya, dosanya lebih banyak daripada kebaikannya, minim sekali pahalanya, dan dia seorang muslim. Bila kita informasikan kepadanya, Pak, Bu, ini udah, kita sudah bulan Rajab nih sekarang, selain peringatan Isra Mi'raj, itu Rajab juga mengingatkan kita sebentar lagi Ramadan akan datang. Komentar kelompok ini, mereka berkata begini, tibolo Ramadan, lapa lo balik tuh. Kedatangan Ramadan membuat sesak dadanya, tidak suka, tidak senang. Jangan Bapak Ibu coba-coba, Pak, model itu komentar Pak kafir. Dia datang pada kita bawa parang, tidak terima kalau dia disebut kafir. Dia Islam, tapi tidak senang dengan kedatangan Ramadan. Ada kelompok yang kedua, orang beriman itu ada yang Allah istilahkan muqtasidun, pertengahan antara kebaikan keburukannya hampir-hampir sama. Bila kita informasikan kepadanya, Pak, kita sekarang sudah bulan Rajab, sebentar lagi Ramadan akan datang, insya Allah tanggal 2 April sudah mulai kita tarawih. Komentar orang ini, kelompok yang kedua ini dari orang beriman ini, dialah mengalu pakai persiapan. Tarawih orang tarawih, Pak. Puasa orang puasa, Pak. Tidak ada pengaruh dalam hidupnya dengan kedatangan Ramadan ataupun nggak datang Ramadan. Tidak ada dalam kamus hidupnya, itu kesempatan untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar yang lebih hebat dari kita beribadah 1000. Tidak ada itu kamus dalam hidupnya. Puasa selah, tarawih selah. Tidak ada pengaruh dalam hidupnya Bapak Ibu. Orang kampung main Senin sehari, tidak ada Selasa, tidak ada Rabu. Ada kelompok yang ketiga yang Allah istilahkan dengan sabiqun bil khairat. Mereka yang bersegera dalam setiap kebaikan. Baru sedikit dia tahu sementara apa soleh Pak. Dia dengan bersegera. Masa Baitus Salam ada panitia list donatur untuk bulan Ramadan dia ingin memantaskan, memastikan dirinya terlibat satu di antara yang berkontribusi. Inyo yang bertanya, inyo yang mengusul, inyo yang bagi pendapat. Begitu Bapak Ibu sekalian. Wa minhum sabiqun bil khairat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bertanya, kenapa bisa berbeda padahal itu semuanya beriman? Al-Qur'annya sama, kitab sucinya sama, Tuhan yang disembah sama, nabi yang rasul yang diutus sama. Kenapa bisa berbeda? Karena memang hati-hati kita juga berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang sempit, ada yang luas. Kalau yang sempit itu memang susah kamar beda, Pak. Dinasihati orang 3-4 hari tidak bersapaan dia sama orang nasihati. Tapi kalau hatinya lapang, hatinya luas, tidak cepat naik darah, tenang, aman. Seperti luasnya samudra, dalamnya lautan samudra. Cobalah kita lemparkan batu ke dalam samudra itu, lama baru sampai ke dasar lautan. Itu kalau hati yang luas, hati yang lapang.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kalau mereka terima Ramadan yang akan datang 2 bulan lagi itu dengan hati yang lapang, hati yang luas, maka ia akan meraup pahala sebanyak-banyaknya dari Ramadan yang akan datang. Tapi kalau nyambut Ramadan itu dengan hati yang tertutup, hati yang terkerangkeng, tertutup, bagaimana caranya kau mendapatkan banyak pahala? Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad 14 abad yang silam pernah memprediksi begini. Memang ada kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa banyaknya orang yang berpuasa. Yang berpuasa itu jaleh orang beriman kan? Betapa banyaknya orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Itu yang dapat. Ya dia puasa orang puasa waktu itu saja. Dan sambungan hadis itu, betapa banyak orang yang ikut qiyam tarawih di malam harinya tidak dapat apa-apa dari tarawihnya kecuali bertanggang malam saja. Biasa jam 9 jam 10 lalu ikut tarawih orang tarawih wak, lalunya jadi jam 11 jadi jam 12. Itu saya yang dapat. Kita tidak ingin begitu Bapak Ibu. Karena kita tidak ingin begitu, para ulama menyebutkan 3 kata kunci supaya Ramadan yang akan datang ini adalah sukses dengan baik. Yang pertama kata kuncinya, bagaimana performa amal kita sebelum Ramadan itu tiba. Nabi Muhammad dia persiapan Ramadannya 2 bulan, masuk bulan Rajab, amal ibadahnya meningkat. Nanti kita lihat sedikit apa saja amalan itu. Yang kedua kata kuncinya bagaimana performa amal kita pada hari H. Mulai dari hari pertama tanggal 2 April besok sampai hari terakhir. Dan kata kunci yang ketiga adalah bagaimana performa amal kita setelah Ramadan selesai. Madza ba'da Ramadan. Bagaimana performa amal kita setelah amal Ramadan selesai. Puasa 6 di bulan Syawal, mengerjakan kebaikan-kebaikan berikutnya. Apa yang sudah terbiasa pada bulan Ramadan itu juga dikerjakan pada hari-hari setelah Ramadan. Begitu. Bapak Ibu, karena kita berada pada sebelum Ramadan, inilah amalan Nabi Muhammad pada bulan Rajab dan Sya'ban ini. Yang pertama, Nabi Muhammad kalau sudah masuk bulan Rajab itu dia tidak pernah alpa untuk setiap hari berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu, tidak tahu di tengah jalan tiba malaikat maut, habis tidak sobok orang lain. Itu sebabnya Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga, ya Nabi Muhammad yang sudah dijamin bahwa amalnya dosa telah diampuni, itu saja berdoa kepada Allah berharap supaya terus dipertemukan dengan bulan Ramadan untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Bagaimana dengan kita yang belum terjamin masuk surga, yang belum terjamin dosa kita diampuni? Mestinya kita jauh lebih berharap supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan, supaya pahala-pahala kita juga terus bertambah. Amalan kedua sebelum Ramadan, sebagaimana yang contohkan oleh baginda Nabi Muhammad, ia selalu memperbanyak pada bulan Rajab dan Sya'ban, memperbanyak puasa-puasa sunnah sebagai warming up, pemanasan. Bapak Ibu kalau beliau tahu, beliau ndak, iduan, pai langsung, capek rusak. Angian lo, agak 3 minit, 5 menit, insya Allah awet, rancak Hondanya, rancak otot. Allah sangat mengerti dengan kita manusia berproses. Maka bulan Rajab dan Sya'ban disuruh untuk memperbanyak puasa-puasa sunat supaya kita pemanasan. Datang bulan Ramadan, enjoy. Sudah terbiasa? Tidak menjadi sesuatu yang termasuk kalau kita ingin mendidik anak-anak kita berpuasa pada bulan Ramadan, maka latihannya bulan Rajab dan Sya'ban ini. Termasuk Bapak Ibu sekalian, Ramadan yang lalu masih ada tinggal puasanya karena Covid, alun dibayar lain, atau datang bulan mungkin belum dibayar. Ingatkan, kita sudah berada pada bulan Rajab dan Sya'ban. Jangan sampai hutang itu terbawa lagi sampai Ramadan berikutnya. Apakah puasa Senin Kamis? Silahkan. Ingin lebih banyak dari Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, pertengahan di setiap bulan. Nabi Muhammad tidak pernah alpa untuk berpuasa pada waktu bulan purnama, tanggal 13, 14, 15. Bulan Rajab sudah lewat, tinggal nanti Ayyamul Bid pada bulan Sya'ban. Boleh 2 hari, 14 dan 15. Boleh ketika bulan purnama tanggal 15 itu boleh. Ingin lebih banyak lagi dari itu puasa sunatnya, puasa Nabi Daud. Bagaimana puasa Nabi Daud? Hari ini puasa, besok tidak, selang-seling. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, memperbanyak puasa-puasa sunat. Itu intinya.
Yang keempat, amalan kita yang keempat sebelum Ramadan datang adalah merefresh, menyegarkan kembali pengetahuan kita terkait dengan fikih puasa. Walaupun setiap tahun kita bertemu dengan Ramadan, tapi tidak ada salahnya ulang-ulang kaji balik terkait dengan fikih puasa, sehingga sebelum memasuki bulan Ramadan kita sudah siap dengan ilmunya. Sebuah amal kalau diiringi dengan ilmu yang mantap, maka kita akan berada pada kualitas amal yang hebat pula. Bapak Ibu, contoh di antaranya yang syarat wajib. Apa itu syarat wajib? Apabila syarat-syarat ini ada pada dirinya, wajib kepadanya puasa. Syarat wajib berpuasa itu adalah balik. Maka bapak menjumpai di bulan Ramadan di depan Masjid Baitul Salam ada anak kecil makan es krim di siang hari di bulan Ramadan. Jangan berang pak, manyo Satpol PP tangkuk anak kuat. Jangan. Karena anak kecil belum wajib kepada mereka berpuasa. Walaupun demikian orang tuanya mendidik, menterbiah supaya melatih mereka berpuasa, pahalanya untuk orang tuanya. Tapi kalau anak-anak jangan ditangkap, jangan dimarahi. Kenapa? Karena belum syarat wajibnya belum terpenuhi. Karena yang syarat wajib itu balik. Tapi Pak Ustadz, itu bukan anak-anak Pak Ustadz, janggutnya sel panjang, sungguhnya lah tambah, makan es jam 1 balik, jam 2 balik siang hari. Pak, sabar Bu. Jangan laporkan Satpol PP, jangan laporkan ke RT RW. Mungkin ada syarat yang kedua, kalau baliklah baliknya. Tapi ada syarat yang kedua, syarat wajib yang kedua, barakah. Kiranya Pak kok bukan bocor aluh lain. Gila, orang gila tidak wajib untuk berpuasa. Kan? Kalau tangkok tadi gila lu kecil orang tuh. Begitu pentingnya ilmu. Begitu pentingnya itu kayak ketik para jadi dulu waktu SMP itu, tetapi perlu dikaji ulang supaya lebih mantap. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, selain balik berakal sehat, selain balik berakal, berikutnya adalah sehat. Orang yang sakit jelas boleh. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safar." Kalau sakit boleh, tapi mengganti di hari yang lain. Aku nak puasa ni, ambo sakit Pak Ustaz. Oh iya, boleh ada tapi ganti ni. Apa sakit ni? Ada jerawat Pak Ustaz. Itu tidak masuk kan? Perlu ilmu. Apa nak puasa Pak kata-kata kaki setiap ada tadi nyamuk. Tidak masuk. Itu pentingnya ilmu Bapak Ibu sekalian. Berikutnya syarat wajib puasa. Itu contoh-contoh ya. Mampu. Masih muda baru kecil tidak mampu. Tidak bisa diterima. Yang dikatakan syarat wajib yang mampu, ada kakek nenek kita yang usianya 90 tahun, 85 tahun, pokoknya jam 7-nya harus sarapan pagi. Harus sarapan pagi. Orang yang seperti ini boleh tidak berpuasa. Disuruh mengganti di bulan yang lain, di hari yang lain. Di hari yang lain pun model itu. Oleh karena itu, apa kewajibannya? Membayar fidyah. Ini juga Bapak Ibu sekalian, bulan Rajab dan Syaban, ada di rumah yang langgahe. Fidyahnya yang lalu dah dibayar lun Kecil udah yang di Jakarta, inyo membayar. Kecil inyo yang Jakarta, adik yang anak sulung, adik yang paling bungsu yang bayar ya. Oleh karena itu pastikan sebagai orang tua ahli waris memastikan itu di bulan Rajab Syaban. Begitu seterusnya, banyak lagi yang lain-lain Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Belum lagi syarat apa lagi? Yang membatalkan, yang tidak membatalkan. Ustaz, kalau PCR Pak Ustaz, batal enggak? Bapak Ibu, mewa ustaznya, batalnya ke ustaznya bulan Rajab Syaban. Jangan beko di bulan Ramadan. Di lampi 3 hari semeswa we awak alun di balai de ustaz lain. Kejadiannya hari pertama bulan Ramadan. Ditanya di bulan Ramadan, tanyalah sebelum Ramadan. Berajanya refresh kalimatnya. Menyegarkan kembali Bapak Ibu sekalian terkait dengan fikih puasa, sehingga kita persiapan Ramadan kita dengan ilmu. Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, itu baru segelumit dari apa yang saya sampaikan berkaitan dengan mengulang-ulang kaji kembali sebelum Ramadan tiba. Dan yang keempat amalan kita adalah membuat target Ramadan, sehingga insya Allah akan mengkhatamkan Al-Quran. Ada target secara individu, ada target keluarga, ada target dengan anak-anak, begitu kan? Dengan target-target itu menunjukkan bahwa Ramadan kita kali ini jauh lebih hebat,
berbanding Ramadan yang sebelumnya. Baik Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, dapat kita simpulkan dari penyampaian Isra dan Mi'raj kita Bapak Ibu sekalian, yang pertama tadi hikmahnya adalah bahwa perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu outputnya adalah mengambil perintah solat, sekaligus ini mengevaluasi pada diri kita sejauh mana solat yang kita kerjakan, kita tunaikan, baik dari sisi kualitasnya maupun kuantitasnya. Apakah kita masih ada yang bolong-bolong, atau alhamdulillah yang wajib sempurna, bahkan yang sunat-sunat juga adalah seperti yang wajib, tidak pernah tinggal dan alpa. Yang kedua terkait dengan kualitas, bagaimanakah dengan bacaan solatnya, apakah kita dapat mengerti bagaimana tentang solat itu telah mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, poin penting yang kedua dari peringatan Isra Mi'raj kita adalah hikmahnya, karena Allah menyandarkan penyebutan Masjid Haram di Makkah Al-Mukarramah dengan Masjid Al-Aqsa di Palestina, ini adalah Allah juga ingin mempertanyakan kepada hati-hati kita sejauh mana kontribusi kita untuk perjuangan kemerdekaan Palestina. Kenapa selalu di hati kita Masjid Haram yang ada di Mekah, sementara Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama kaum muslimin tidak pernah tersentuh dalam hati kita? Berarti kita juga zalim terhadap diri kita Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga adalah karena kejadiannya pada bulan Rajab, dan itu adalah menunjukkan bahwa momentum sebentar lagi Ramadan akan tiba, mengingatkan kita juga terkait dengan persiapan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang 40 hari 42 hari itu tidak lama Bapak Ibu sekalian, sebentar saja lagi dia akan menjemput kita. Dan oleh karena itu, bagaimanakah kita? Apakah kita sudah penuh dengan persiapan dengan kedatangan tamu agung yang sangat hebat itu, dengan amal-amal soleh, dengan ilmu pengetahuan, sehingga kualitas beribadah kita dari waktu ke waktu semakin baik dan sempurna. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.